Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawardani dengan NIM 2021530087 dari kelas B Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang finance dengan judul pembiayaan untuk pertanian, bagaimana meningkatkan peluang di negara berkembang. Perkenalan. Akses keuangan sangat penting untuk pertumbuhan sektor pertanian. Pergeseran dari produksi pertanian subsisten ke komersial membutuhkan dana. Namun, di negara berkembang, di mana pertanian merupakan sumber mata pencarian bagi 86% penduduk pedesaan, ini berdasarkan sumber dari International Finance Corporation atau IFC pada tahun 2013. Pembiayaan untuk investasi di bidang pertanian masih langka, bahkan untuk investor besar. Di Afrika, kurang dari 1% pinjaman komersial ditujukan untuk sektor pertanian. Lembaga keuangan enggan menerima resiko yang lazim di sektor pertanian, seperti kekeringan, banjir, hama, dan penyakit, atau biaya transaksi untuk menempuh jarak geografis yang jauh. Akibatnya, meskipun pemerintah sekarang berupaya menarik investasi untuk pertanian, kurangnya pemahaman tentang resiko keuangan dan peluang di bidang pertanian membuat sektor ini kehilangan dana yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi, pemrosesan, dan juga pemasaran. Kurangnya catatan dan statistik tentang pertanian di negara berkembang membuat penilaian kelayakan kredit menjadi tantangan bagi penyedia keuangan. Ini mengubah kondisi yang diperlukan untuk mengatasi produksi keuangan dan melemahkan peluang untuk investasi yang menguntungkan. Pada PPT ini saya sudah menyantumkan sub-sub penting, yaitu yang pertama ada tantangan pembiayaan pertanian, yang kedua siapa yang membutuhkan pembiayaan di sektor pertanian, yang ketiga tinjauan instrumen keuangan untuk sektor pedesaan, yang keempat siapa yang membiayai pertanian, yang kelima peran pemerintah dalam pembiayaan pertanian, dan yang keenam peran pemerintah dalam pengaturan keuangan pertanian, dan yang ketujuh kesimpulan. Yang pertama adalah tantangan pembiayaan pertanian. Serupa dengan sektor lain, mereka yang berinvestasi di bidang pertanian, khususnya petani lokal, tetapi juga perkebunan milik asing, pabrik pengolahan, fasilitas penyimpanan, atau perusahaan pupuk, mungkin memerlukan dana dari pihak ketiga untuk memerlukan usahanya. Namun, dalam sistem keuangan global saat ini, sejumlah faktor menghambat perkembangan layanan keuangan yang solid di daerah pedesaan di sebagian besar negara berkembang. Di antaranya, biaya transaksi di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan karena populasi yang lebih tersebar dengan infrastruktur yang lemah. Dan yang kedua, faktor risiko yang melekat pada pertanian sering menghambat lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman. Dan yang ketiga, sektor keuangan mungkin tidak cukup canggih di beberapa negara berkembang. Ketersediaan dan inovasi pada instrumen dan layanan keuangan itu sektor biasanya buruk. Dan yang terakhir, kurangnya catatan dan statistik tentang pertanian di negara berkembang membuat penilaian kelayakan kredit menjadi tantangan bagi penyedia keuangan. Yang kedua adalah siapa yang membutuhkan pembiayaan di sektor pertanian? Jika mengacu pada pembiayaan pertanian, pasar pengelompokannya dalam 4 kelompok. Pengelompokan tersebut sesuai pendekatan yang berbeda untuk menangani kebutuhan sektor. Yang pertama, kebutuhan petani dan pengusaha. Pendekatan ini difokuskan pada para pelaku di sektor pertanian yang membutuhkan pembiayaan. Yang kedua, transaksi antara pelaku di sepanjang rantai nilai. Pelaku di sepanjang rantai nilai fokusnya adalah pada hubungan antara berbagai pelaku di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari penyediaan benih dan pupuk hingga berakhir di mulut konsumen. Dan yang ketiga, kebutuhan infrastruktur. Pembiayaan juga dapat dikonsentrasikan pada infrastruktur dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Yang keempat, menghasilkan pengetahuan untuk mendukung sektor. Penelitian dan pengembangan R&D, pendekatan terakhir ini berfokus pada pengembangan pengetahuan yang mendukung secara finansial untuk sektor ini. R&D juga memberikan pengetahuan yang berharga untuk membantu produsen menyiapkan rencana bisnis untuk bank atau lembaga keuangan lainnya. Sub yang ketiga adalah tinjauan instrumen keuangan untuk sektor pedesaan. Instrumen keuangan yang berbeda menanggapi kebutuhan yang berbeda di sektor pertanian.
Dalam masing-masing dari 4 kelompok instrumen keuangan tergantung pada tingkat kecanggihan sistem keuangan di masing-masing negara dan kesediaan pemberian dana untuk mengambil risiko di pasar tertentu. Yang pertama atau A ada keuangan langsung, di antaranya ada tabungan, keuangan inklusif, keuangan tradisional, sewa guna usaha dan anjak piutang, asuransi berbasis cuaca, skema penjaminan kredit. Yang ke B ada keuangan rantai nilai, di antaranya keuangan internal dan juga keuangan eksternal. Sub yang keempat, siapa yang membiayai pertanian? Tentu saja sistem pembiayaan pertanian yang beragam memungkinkan pelaku untuk menjadi pemberi dana. Resiko dan instrumen yang berbeda dicakup oleh aktor yang berbeda. Koperasi dan serikat kredit memainkan peran penting dalam pertanian sebagai lembaga swadaya anggota, tidak seperti bank, mereka memiliki status nirlaba. Koperasi yang lebih kecil memiliki posisi yang baik untuk menawarkan akses yang lebih baik pada para anggotanya ke lembaga keuangan dan investasi. Sebagian besar pembiayaan sektor swasta secara tradisional berasal dari bank, komersial lokal, cabang bank asing, dan perusahaan asuransi. Bank pembangunan memainkan peran penting dalam pembiayaan pertanian dengan mengisi kesenjangan keuangan-keuangan di negara berkembang. Seperti contohnya Inter-American Development Bank atau AIDB mendanai proyek pada tahun 2004 dan 2006 melalui PROSAP di Provinsi Utara Argentina dengan investasi dalam irigasi, jalan pedesaan, dan elektrifikasi serta pengelolaan air. Sub yang kelima, peran pemerintah dalam pembiayaan pertanian. Intervensi pemerintah dalam pembiayaan pertanian seringkali diarahkan pada pengelolaan risiko di sektor tersebut, termasuk dukungan kepada petani dalam bentuk pembiayaan ganti rugi, pengurangan kontribusi jaminan sosial, dan pembebasan pajak selama periode krisis di sektor ini, atau subsidi skema asuransi swasta. Yang kedua, menciptakan dana penjaminan kredit atau mendukung skema penjaminan kredit yang ditawarkan oleh lembaga swasta melalui penjaminan balik. Yang ketiga, dalam hal manajemen risiko diserahkan kepada petani, pemerintah masih dapat mendukung dengan memberikan informasi kepada sektor tentang potensi risiko. Sub yang keenam, peran pemerintah dalam pengaturan keuangan pertanian. Banyaknya aktor pemerintah yang mempengaruhi keuangan pertanian membuat perkembangannya semakin kompleks. Kerangka regulasi yang mengatur sektor keuangan ada dua. Yang pertama, pemerintah harus memberikan keterbukaan dan fleksibilitas yang cukup bagi sektor keuangan untuk menawarkan instrumen keuangan yang dibutuhkan oleh sektor pedesaan. Dan yang kedua, regulasi harus mengendalikan penyalahgunaan oleh lembaga keuangan seperti penawaran terlalu tinggi atau mengambil resiko berlebihan dengan tabungan orang atau dana investor. Hukum juga harus dibarengi dengan pengawasan yang efisien terhadap sektor keuangan. Regulasi ekonomi juga mempengaruhi keuangan pertanian, perundang-undangan komersial, undang-undang yang mempengaruhi bentuk organisasi, dan undang-undang untuk mempengaruhi keputusan lembaga keuangan mengenai produk layanan yang mungkin mereka tawarkan ke sektor pertanian. Sub yang ketujuh, kesimpulan. Asas keuangan adalah bagian penting dari setiap sektor pertanian maju dan menarik petani dan pengusaha kecil di negara berkembang dalam sistem keuangan masih jauh dari tercapai. Ini tidak berarti hanya negara maju yang dapat memiliki kisah sukses keuangan pertanian. Faktanya, banyak contoh dikutip di atas berasal dari negara berkembang. Ini membutuhkan kombinasi hukum yang baik, sektor keuangan khusus, dan bisnis yang menguntungkan dari petani kecil dan besar, dan perusahaan di sektor pertanian. Inovasi di bidang keuangan untuk menjawab kebutuhan sektor pedesaan tidak boleh terbatas pada lembaga keuangan. Jadi, untuk menarik pembiayaan dan akibatnya investasi di sektor pertanian penting untuk memperkuat sektor pertanian dan keuangan. Hal ini membutuhkan strategi dan koheren dengan regulasi dan kebijakan yang konsisten yang sesuai dengan kebutuhan sektor dan bersejalan dengan kapasitas realistis semua aktor di kedua sektor. Selain itu, peraturan keuangan harus melampaui pembangunan ekonomi. Sebuah usaha harus dilakukan mengambil pendekatan holistik untuk mempertimbangkan antara lain ketahanan pangan,
pengentasan kemiskinan, dan pengharusutamaan kelompok terpinggirkan. Pendekatan tersebut harus mencakup semua pihak yang berkepentingan, termasuk kementerian atau lembaga yang berbeda, serta organisasi petani dan lembaga keuangan untuk menciptakan sistem pembiayaan pertanian yang saling menguntungkan. Terima kasih. Sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.